Harga emas sempat manis, ujungnya malah nangis. Bukan karena cinta, tapi karena shutdown Amerika. Halo para pejuang margin, para pemburu cuan, dan pecinta logam mulia. Hari ini kita bahas emas yang lagi ngambek. Habis cetak rekor tertinggi di 3.895. Sekarang turun ke 3.840 dan lagi koreksi nih guys. Tenang ya, ini bukan karena emasnya capek manjat, tapi karena investor lagi pada ambil untung dulu ya, alias cash out sebelum nyangkut. Segmen satu ini kita akan bahas dulu soal aksi ambil untung dan uji ketahanan rally. Jadi gini, om dan tante semuanya dan para pejuang cuan, setelah rally panjang banyak trader yang bilang, udahlah kita amanin dulu profitnya sebelum emasnya goyah. Nah itu sebabnya harga lagi turun dikit nih, karena pasar lagi menguji nafas rally. Mereka ini lagi nanya ke diri sendiri nih, Mas bisa naik lagi enggaknya? Atau udah mentok di sini? Di segmen kedua, ada drama politik shutdown pemerintah Amerika Serikat. Nah ini yang bikin suasana makin panas guys. Ya, Kongres Amerika Serikat lagi berantem nih antara Demokrat dan Republik. Nggak ada kompromi soal anggaran dari Demokrat. Akhirnya pemerintah yang dipimpin Trump ini sebagian menutup atau alias shutdown. Dan Presiden Trump udah ngancem nih, kalau nggak beres-beres, ratusan ribu pegawai pemerintah siap aku rumahkan alias dipecat ya. Waduh, ini selain ekonomi melambat, sentimen pasar juga ikut ngedrop. Investor lari ke emas buat cari aman guys. Tapi habis naik tinggi ya wajar ya, ada koreksi dikit buat ambil napas dulu ya. Kita masuk di segmen ketiga. Data ekonomi ini kacau nih karena shutdown ya. Yang lebih parah nih, shutdown ini bikin data ekonomi resmi nggak dirilis. Padahal pasar lagi menunggu angka tenaga kerja, malah dipending. Akhirnya pelaku pasar cuma bisa ngandelin data swasta atau JOLTS. Dan sayangnya hasilnya nggak cakep-cakep amat ya. Kita lihat dulu dari data ADP payrolls, ini turun 2 bulan berturut-turut, dan ini sejak kali pertama dari COVID 2020, 2 kali turun berturut-turut. Kemudian laporan JOLTS menunjukin makin dikit pekerja yang resign secara sukarela, artinya disuruh resign, artinya orang udah takut kehilangan kerja. Dan laporan Challenger ini juga mengatakan perekrutan orang bekerja ini mulai melambat. Jadi dari 3 indikator semuanya menyerah, dan itu adalah tanda pasar tenaga kerja mulai kendor guys, sinyal ekonominya mulai lesu. Oke, kita masuk ke segmen keempat, ekspektasi The Fed ini dari data tenaga kerja. Nah, di tengah data yang loyo ini, pasar langsung nebak nih, wah ini kayaknya The Fed bakal potong suku bunga lagi nih. Bahkan sekarang muncul ekspektasi 2 kali pangkas suku bunga di 2025 ini. Tapi masalahnya ada inflasi yang agak masih bandel, jadi The Fed ini kayak orang galau nih. Mau turunin bunga takut inflasi ngamuk, tapi kalau nggak diturunin ekonomi bisa makin lemas. Jadi begitu pilihannya di Dewan The Fed. Oke, kita masuk segmen kelima, efek ke harga emas. Secara teori, jika suku bunga rendah itu bagus buat emas, karena emas nggak kasih bunga, tapi juga nggak rugi secara opportunity, peluang biayanya atau opportunity cost. Makanya walaupun turun dikit, tren jangka panjang emas ini memang masih kuat. Cuman ya itu, sekarang lagi fase koreksi sehat, habis lari maraton ini. Emas lagi minum isotonik dulu biar nggak pingsan. Wah. Sebagai penutup kita hari ini, minggu pertama awal bulan, nonton Pampero nanti malam 19.30. Emas sempat kinclong, kini redup sejenak. Bukan tanda suram, tapi cuma tarik nafas yang tenang. Jadi buat para pejuang margin tenang aja ya. Koreksi itu bukan kiamat, malah jadi peluang entry yang cakep. Pantengin terus update marketnya bareng aku dong setiap pagi biar nggak salah langkah. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini biar makin banyak yang cuan bareng-bareng. Terima kasih dari Kuposi, selamat pagi.